Melakukan apa yang baik dan benar akan menjaga hati dan emosi kita. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-16 di dalam serial pembahasan kitab Efesus dengan tema Berdiri Teguh dalam Perlengkapan Senjata Allah. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudariku, sebagai pesan terakhir, hendaklah kamu semua menjadi kuat, karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus, dan terus berharap penuh kepada kuasa-Nya. Sama seperti seorang tentara memakai perlengkapan perangnya, kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang yang Allah berikan. Dengan begitu, kamu bisa menolak tipuan iblis. Karena peperangan kita bukan melawan orang-orang di bumi ini, melainkan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh-roh jahat itu. Mereka lah yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini dari langit di atas. Itu sebabnya kamu perlu memakai semua alat perang dari Allah, supaya ketika musuh datang menyerangmu, kamu bisa melawannya dan tetap bertahan sampai perang berakhir. Jadi, berdirilah teguh. Peganglah ajaran yang benar dari Allah. Karena ajaran benar itu seperti ikat pinggang yang akan membuat kamu siap bertindak. Percayalah bahwa kamu dibenarkan Allah oleh karena Kristus. Dengan keyakinan itu, kamu ibarat mengenakan baju besi yang akan melindungimu dari serangan musuh. Teruslah berpegang pada kabar baik tentang Kristus. Kabar baik itu menolongmu supaya merasa tenang dalam perlindungan Allah. Tetaplah berpegang pada kabar baik itu, sama seperti seorang tentara selalu memakai sepatu yang kuat, supaya kamu tetap berdiri teguh dalam peperangan. Selain itu, teruslah yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus, karena keyakinan itu seperti alat perang yang melindungi kamu dari semua anak panah berapi yang ditembakkan iblis kepada kita. Sadarilah bahwa Allah sudah menyelamatkan kamu, karena kesadaran itu ibarat topi perang bagimu. Dan peganglah semua perkataan Allah seperti memegang pedang, karena perkataannya mempunyai kekuatan dari Roh Kudus. Dalam segala keadaan, berdoalah selalu, dan untuk semua hal yang kamu perlukan, berharaplah sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hendaklah kamu terus waspada terhadap ancaman musuh, dan berdoa setiap waktu. Jangan menyerah. Berdoalah terus-menerus untuk semua umat Allah. Saya berharap kalian juga mendoakan saya. Mintalah Tuhan memberikan hikmat kepada saya, sehingga saya berbicara dengan berani waktu menyampaikan kabar baik yang dulu dirahasiakan itu. Karena saya adalah utusan Allah untuk memberitakan tentang kerajaan-Nya. Walaupun saat ini saya dipenjarakan dan diikat dengan rantai besi, jadi berdoalah supaya saya menyampaikan kabar baik dari Allah dengan berani, sebab memang itulah tugas saya. Tikikus, saudara kita yang saya kasihi, membawa surat ini kepada kalian sebagai saudara kita dalam persatuan dengan Tuhan Yesus.
Dia melayani Tuhan dengan sangat setia. Saya juga mengutus dia untuk menyampaikan berita tentang keadaan dan pelayanan saya, supaya kalian bisa mengetahui situasi kami dan supaya dia menguatkan hati kalian. Saudara-saudari, saya berdoa supaya Allah Bapa dan penguasa kita, Kristus Yesus, selalu menguatkan keyakinanmu kepadanya, membuatmu terus saling mengasihi dan menjagamu agar hidupmu tenang dalam perlindungannya. Kepada semua yang mengasihi penguasa kita, Kristus Yesus, dengan kasih yang tidak pernah padam. Doa saya, kiranya Allah selalu berbaik hati kepadamu. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-24. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya saudara-saudaraku, dengan kata-kata ini Paulus mulai menutup suratnya. Sebuah surat yang indah ia gambarkan sebagai harta milik orang Kristen di dalam Kristus. Setiap berkat rohani itu diberitakan di dalam pasal pertama. Kemudian, posisi orang Kristen di dalam Kristus ataupun sesama warga negara dengan orang-orang kudus dan anggota rumah tangga Allah itu dibahas di dalam pasal 2 dan pasal 3. Kemudian tujuan orang Kristen di dalam Kristus untuk berjalan sesuai dengan panggilannya itu dibahas di dalam pasal 4-6. Untuk secara efektif melaksanakan tujuan kita, perhatikan terakhir Paulus adalah agar orang Kristen menjadi kuat. Ini yang kita bahas di dalam Efesus 6 ayat 10 hingga ayat yang ke-20 hari ini. Dalam pelajaran terakhir dari surat Efesus ini, kita akan membahas apa yang Paulus katakan tentang berdiri teguh dalam perlengkapan senjata Allah. Kita mulai dengan memperhatikan yang pertama, sumber kekuatan ini terdapat di dalam ayat 10 sampai ayat 11a, yakni kekuatan ini berasal dari Tuhan, bukan dari diri sendiri. Perhatikan bahwa Paulus mengatakan, kuatlah di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Jadi Paulus mengatakan bahwa ada kekuatan dan kuasa yang tersedia bagi orang Kristen di luar kekuatan mereka sendiri, yang telah dirujuk Paulus sebelumnya dalam surat ini, Efesus 1 ayat 19, kemudian di dalam pasal 3 ayat 16 dan 20, yang juga dirujuk Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Lalu ada kekuatan yang berasal dari perangkat lengkap Allah, yakni perlengkapan senjata ilahi. Ini adalah persenjataan yang disediakan oleh Allah. Ini misalnya adalah baju besi yang harus kita pakai, yaitu bukan sesuatu yang kita miliki dari diri kita sendiri. Intinya, kita tidak dibiarkan dengan kekuatan kita sendiri yang lemah, tetapi ada kekuatan ilahi yang dapat kita gunakan untuk melindungi kita dalam pertempuran yang harus kita hadapi. Berbicara tentang pertempuran, selanjutnya kita perhatikan kekuatan ini berasal dari perangkat lengkap Allah, yakni kekuatan persenjataan Allah. Ini adalah persenjataan yang betul-betul disediakan oleh Allah sendiri. Dan kebutuhan untuk kekuatan ini terdapat di dalam ayat 11 sampai 13, yakni untuk berdiri melawan siasat iblis. Setan memiliki berbagai tipu muslihat, yakni seni licik, tipu daya, kerajinan, tipu daya. Tetapi orang Kristen tidak perlu mengabaikan peralatannya, 2 Korintus 2 ayat 11. Misalnya, beberapa rencana setan adalah membutakan orang melalui doktrin palsu. Sekarang banyak beredar doktrin-doktrin yang tidak benar, karena banyak sekali orang yang ingin menjadi teolog tanpa melalui pendidikan yang benar. Banyak sekali teolog jalanan yang membangun doktrin-doktrin yang tidak bertanggung jawab berdasarkan pengalaman pribadinya, bukan berdasarkan pelajaran dari Alkitab ataupun dari sumber utama, yakni Alkitab. Kemudian kita juga melihat pada zaman ini ada begitu banyak orang terpikat untuk menuruti keinginan daging dan pikiran yang sia-sia. Dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3.
Hal ini membawa penganiayaan atas mereka yang mencoba untuk melakukan yang benar. Bisa dibaca juga di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9. Hanya dengan bantuan Tuhan kita dapat mengalahkan si jahat. 2 Tesalonika 3 ayat 3, kemudian 1 Yohanes 2 ayat 13-14. Perhatikan komentar tentang orang-orang yang lemah yang digoda oleh iblis. Yang berikutnya kita mau melihat mereka yang bergulat melawan panggilan kejahatan di dalam kerohaniannya. Bukan hanya setan, tetapi kita berperang melawan kerajaan dan kekuasaan, yakni penguasa kegelapan zaman ini, penghuni rohani kejahatan di tempat-tempat surgawi, yaitu ada kekuatan iblis yang bermain sementara kita tidak percaya keberadaan setan ada hari ini seperti yang terjadi pada zaman Kristus. Pasti ada pengaruh setan, seperti doktrin setan 1 Timotius 4 ayat 1-3. Kita mungkin tidak sepenuhnya memahami bagaimana penguasa kegelapan beroperasi ataupun modus operandinya seperti apa. Tetapi jelas kita melihat perlunya semua kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapat berdiri melawan kekuatan seperti itu. Apa kekuatan yang Tuhan berikan? Saatnya kita melanjutkan teks kita. Paulus menjelaskan di dalam ayat 14-20, yakni tentang hal yang ketiga, tentang sifat kekuatan ini. Itu adalah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perhatikan ayat 11 dan 13, agar bisa berdiri melawan tipu muslihat iblis. Bertahan pada hari yang jahat, kita membutuhkan bukan sebagian, tetapi seluruh perlengkapan senjata yang Tuhan berikan kepada semua orang Kristen. Yaitu setiap elemen yang Paulus jelaskan sekarang sangat penting untuk menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa Tuhan yang maha kuat. Seluruh perlengkapan senjata Allah melibatkan yang pertama kebenaran, yaitu berfungsi seperti ikat pinggang. Itu akan menyatukan hidup kita dengan rasa arah dan tujuan. Kebenaran dapat membebaskan kita dari dosa yang dapat dengan mudah kita alami. Yohanes 8 ayat 32-34. Yang berikutnya adalah kebenaran yang menjaga seperti pelindung dada atau perisai. Melakukan apa yang baik dan benar akan menjaga hati dan emosi kita. Jika tidak, kehidupan yang tidak saleh membawa rasa bersalah emosional serta kesalahan. Paulus mungkin juga merujuk pada kebenaran Kristus, bahwa pembenaran hanya ditemukan di dalam Dia yang melindungi kita dari tuduhan setan. Yang berikutnya adalah Injil perdamaian, yang sangat penting bagi kemampuan kita untuk berdiri. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16-17. Berbekal Injil, kita dapat memiliki kaki yang indah, atau dalam bahasa Inggrisnya, how beautiful are the feet, atau happy feet, yang memungkinkan kita untuk membawa kabar sukacita kepada orang lain menurut Roma 10 ayat 15. Yang berikutnya adalah iman adalah seperti perisai. Ini adalah keyakinan yang kuat di dalam Tuhan dapat melindungi kita dari setiap panah api yang dilontarkan oleh setan ataupun iblis kepada kita. Kalau hari ini adalah seperti doktrin-doktrin palsu, kemudian nafsu, kedagingan, kemudian penganiayaan, dan lain sebagainya. Iman ini hanya datang dari firman Tuhan menurut Roma 10 ayat 17. Lalu yang berikutnya adalah keselamatan yang seperti ketopong penutup kepala atau helm, dapat dibaca juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Paulus berbicara tentang pengharapan keselamatan sebagai ketopong kita. Jadi harapan yang disediakan oleh keselamatan itulah yang dapat melindungi pikiran kita dari hal-hal seperti keputusasaan, ketakutan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah firman Tuhan, yaitu pedang roh. Inilah senjata perlawanan yang harus digunakan
oleh orang Kristen dalam pertempuran mereka. Dan ini adalah senjata yang sangat ampuh menurut Ibrani 4 ayat 12. Dengan pedang ini adalah mungkin bagi Roh Kudus untuk memotong hati mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Artinya yang menyentuh hati mereka, yang membuat mereka dapat merasakan kekuatan dari pedang roh ini. Yang berikutnya adalah doa, yakni sarana agar kita tetap waspada. Di Taman Getsemani, Yesus mengajarkan bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dapat dibaca di dalam Matius 26 ayat 41. Jenis doa berjaga-jaga yang efektif adalah yang disertai dengan segala ketekunan, seperti yang Yesus ajarkan di dalam perumpamaannya tentang janda yang tekun. Bisa kita baca di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Permohonan untuk orang-orang kudus, terutama mereka yang berkebutuhan khusus. Bahkan ketika Paulus meminta jemaat Efesus untuk berdoa baginya, Efesus 6 ayat 19-20. Sebagai kesimpulan, ketika kita mempersenjatai diri dengan kualitas seperti kebenaran, kerelaan untuk memberitakan Injil, keyakinan harapan keselamatan, firman Tuhan, doa, maka kita kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuat kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Dengan kekuatan seperti itu, kita mampu melawan dan berdiri teguh melawan apapun yang mungkin setan lemparkan kepada kita. Tapi pilihan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan terserah kita. Apakah kita berhati-hati untuk menghiasi diri kita dengan baju besi yang indah ini? Dalam ayat 21-24, Paulus mengakhiri surat yang luar biasa ini dengan komentar tentang Tikhikus yang akan membawa saudara-saudaranya untuk keadaan Paulus pada saat itu. Efesus 6 ayat 21-22. Dengan doa penutup, salah satu yang akan saya gunakan untuk menutup rangkaian pelajaran ini juga, damai sejahtera bagi saudara-saudara dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan segala ketulusan. Amin. Efesus 6 ayat 23-24. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya dengan penutup yang sangat indah dari surat Efesus ini, dengan mengenakan senjata perlengkapan yang dari Tuhan, kita dapat memenangkan setiap peperangan yang kita hadapi di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menguatkan, menghibur, dan menopang kita selalu. Shalom.